Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan li barihil anam, summa salatu wassalam mana hafidahun hamam ala rasulil arabi wa alihi wa sahbihi wa man tala min hizbihi sabilahu fi hubbihi ala mamarril hiqabi. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa nawwir qulubana binuril ilmi ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى ثم أما بعد. Baik, alhamdulillah teman-teman semuanya, pada hari ini kita lanjutkan lagi kajian kitab Durusul Balaghah wa khairu ma naftatihu bihi darsana qiraatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi teman-teman yang bisa jawab hadiahnya ini. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi, dari panitia ingin memberikan hadiah bagi teman-teman yang bisa atau ingin berani ngejawab PR yang sempat dilontarkan di pertemuan sebelumnya dan sudah disampaikan juga di mana? Di grup ya. Hadiahnya dari panitia ini kitab Al-Ulama Al-Mujaddidun wa majalu tajdidihim wa ijtihadihim. Dari Banin dulu, Ar-Rijal Qawwamun 'alan Nisa. Ada enggak? Masa enggak ada yang berani nih Banin nih? Ayo. Boleh, silakan. Maju, enggak apa-apa. Jelaskan. Jelaskan dulu pertanyaannya, kemudian baru sampaikan jawabannya. Ini di luar salah atau benar ya. Di luar salah benar, yang penting berani dulu aja. Ismat Karim. Zahab. Idham. Ya Allah idham. Faddal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Jadi kemarin sebelum kita tentang pembahasan tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma yastad'i maqluban ghairu hasil waqt salat. Itu artinya suatu tindakan yang menuntut suatu ucapan yang menuntut sesuatu yang belum terjadi pada saat permintaan tersebut disampaikan. Contohnya seperti kita meminta seseorang yang sedang duduk untuk berdiri, maka saat kita meminta padanya untuk berdiri, tentu dia belum berdiri, artinya masih dalam keadaan itu. Terus bagaimana dengan yang ada dalam Al-Quran, terdapat beberapa ayat seperti ya ayyuhalladzina taqullah atau ya ayyuhalladzina amanu billah. Apakah pada saat itu Allah meminta Nabi untuk bertakwa? Apakah pada saat itu Nabi boleh bertakwa? Atau saat Allah meminta orang yang beriman untuk beriman, apakah mereka boleh beriman pada saat itu? Jawaban saya di sini maksudnya atau argumennya di sini adalah al-istimrar. Memang fi'il amal
pada hakikatnya atau dalam aslinya itu meminta sesuatu yang belum terjadi. Terus tapi terkadang fil amal ala sabilil majas, dengan majas itu meminta bentuk al-istimrar. Jadi bisa jadi artinya di situ ya ayyuhan nabiyyu taqillaha, wahai nabi, wahai para nabi, bertakwalah, tetapi tetaplah dalam keadaan bertakwa. Jadi contoh kita memerintahkan seseorang yang sedang duduk, bukan berarti kita memerintahkan seseorang yang sedang duduk, bukan berarti untuk maksud kita itu untuk berdiri, tetapi tetaplah dalam keadaan duduk. Bismillah atau ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Ya, itu untuk yang banat. Itu yang banat. Syukran. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal. Taufik insyaallah. Ya. Baik, terima kasih sama Idham. Sekarang kita ingin dengar dari banat. Ada yang berani nggak? Tadi Idham baru ngejelasin tentang ayat yang ya ayyuhan nabiyyu taqillah. Sekarang berarti tinggal ayat yang ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Itu berarti orang beriman diperintahkan untuk beriman. Apakah ketika diperintahkan untuk beriman orang beriman itu belum beriman? Ada yang berani, banat? Yalla ya banat. Ya ummahatul ulama. Nih calon-calon para ummahat ulama gimana nih? Ayo, ada yang berani? Di tempat aja nggak apa-apa, di tempat. Coba mau dengar. Nih, mohon kasihkan. Salam. Ayat ya ayat itu termasuk salat nasyati sekolah karena mengandung perintah aman. Tetapi apakah kalau misalkan harus meminta sesuatu yang belum terjadi, belum ada, apakah Allah memerintahkan kita telah itu bagi belum bertakwa? Jawabannya enggak, karena amal itu banyak pengertiannya. Bisa jadi mungkin kita bulan itu artinya tasbih itu penegasan, berarti Allah memerintahkan kita untuk menegaskan kepada para nabi untuk terus bertakwa, menekankan pentingnya bertakwa kepada Allah walaupun nabi sudah bertakwa, dan itu juga sebagai contoh untuk umat Islam untuk pentingnya bertakwa. Mungkin juga artinya itu tauhid, yaitu pengarahan, sebagai pengarahan untuk terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Syukran. Nih, tolong dikasihkan. Ayo, satu lagi yang banin. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Ya Farid. Yallah ya Farid. Aho. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Pada dasarnya definisi dari kolam itu kan istilahul makhluk yang berhasil mengatakan. Tapi di dalam ayat ini seakan-akan itu hasil. Oleh karena itu di dalam syarat berusul daroh, yaitu subusul darohan, saya nanti melihat bahwasanya sifat tolak di situ bukan maknanya makna hakiki. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, maknanya bukan makna hakiki, tapi di situ adalah maknanya munasibul maqam, yaitu adalah tolakul dawa min iman wa taqwa. Mungkin kita bagi aja. Syukran. Ya Allah Farid.
Oke, syukron sama teman-teman yang berani untuk menjawab. Nanti untuk satu ini nanti mungkin ada pertanyaan lagi. Kalau yang bisa nanti kita kasih lagi insya Allah hadiahnya. Ya, kurang lebih apa yang disampaikan teman-teman kita, ya kurang lebih insya Allah betul kayak gitu. Artinya di sini dalam ilmu balaghah itu kita harus melihat kondisi, konteks, gitu ya. Enggak semuanya teori itu sama. Ada kalanya ketika konteksnya itu menghendaki yang lain, maka beralih dari makna hakiki ke makna apa? Majazi. Yang kita kemarin itu kita pelajari bahwa talab itu adalah istid'a malam yahsul, ya. Meminta suatu atau mendorong sesuatu yang diminta dan permintaan itu belum ada. Tapi ketika kita meminta sesuatu dan sesuatu itu udah ada, maka lihat konteksnya. Contoh tadi itu Nabi diperintah untuk bertakwa, padahal Nabi itu, Rasul itu adalah atqan nas, orang yang paling bertakwa. Oh, berarti maksudnya adalah misalkan agar Nabi itu tolab apa? Tolab dawam wal istimrar atau tolab taraqi, agar Nabi itu senantiasa bertakwa dan atau meningkatkan ketakwaannya. Itu ya, begitupun orang yang beriman. Dia udah beriman, hanya saja ketika diperintahkan untuk beriman artinya untuk tetap beriman atau untuk meningkatkan keimanan. Tolabud dawam wal istimrar atau tolabut taraqi, ya, diminta untuk menambah, ya, untuk meningkatkan. Begitupun ketika kita berdoa sama Allah dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, atau dalam hal ini tunjukkan kami agama yang lurus, ya, agama Islam. Pertanyaannya adalah apakah saat kita minta sama Allah untuk ditunjukkan jalan yang lurus atau agama yang benar, itu kita belum berada di agama yang benar? Gitu kan ya? Kita kan agama Islam nih sekarang. Agama Islam itu adalah agama yang paling benar. Tapi kok kita tetap minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan agama yang paling benar. Seakan-akan ada agama yang lain yang lebih benar daripada Islam. Nah, itu berarti di situ tolab itsbat dawam, ya, atau tolab dawam hidayah. Kita minta sama Allah agar senantiasa diberikan hidayah, dipancegkan ibaratnya dalam kehidayahan atau dalam agama Islam. Hal-hal seperti ini di dalam Al-Quran terkadang itu membingungkan. Apalagi kalau kita tidak tahu ilmu balaghah, bisa jadi kita disimpangkan oleh orang-orang mustasyrikin, orang-orang orientalis. Termasuk diantaranya adalah ketika menanyakan ihdinas siratal mustaqim. Kok kamu tetap minta hidayah? Berarti kamu sekarang bukan dalam hidayah dong. Nah, bisa jadi berarti ya udah hidayahnya adalah dalam non-muslim, misal non-Islam kayak gitu. Ya, baik. Nah, sekali lagi terima kasih. Kita lanjutkan insyaallah pertemuan kali ini dengan melanjutkan tentang kalam insya yang talabi dan diakhiri dengan kalam insya ghair talabi. Qala al-musannifun rahimahumullahu taala wa nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin ila an qalu ammal amru. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi insya talabi dan juga definisi insya ghair talabi. Dan pembagian insya talabi sudah disebutkan di dalam 2 bait berikut yang sudah kita tulis sebelumnya. Boleh kita baca bareng? Wa talabus tida'u ma lam yahsuli aqsamuhu kathiratun satanjali amrun wa nahyun wa du'aun wa nida tamannin istifhamun u'tital huda. Bahwa talab, insya talabi adalah istid'a ma lam yahsul, meminta sesuatu yang belum ada. Ini berarti makna hakikinya dari insya talabi. Aqsamuhu katsirah, bahwasanya insya talabi itu pembagiannya banyak yang akan dijelaskan sebagai berikut. Ada insya talabi yang bentuknya amr, ada yang nahyi, ada yang nida, ada tamanni dan istifham. Itu ya. Adapun taroji itu nanti khilaf bainal ulama, kemudian rojihnya bahwasanya taroji itu masuk insya ghair talabi. Baik, yang akan kita bahas pertama kali adalah amr. Di setiap amr, ya, amr, nahi, nida, taman, istifham, nanti kita akan membahas 3 poin ini. Ta'rifnya, ta'rif amr apa, ta'rif nahi apa, ta'rif nida apa, dan seterusnya. Kemudian sigot yang dipakai. Sigot amr itu pakai apa aja, sigot nahi pakai apa aja, gitu ya.
Kemudian yang terakhir adalah makna-makna majazinya. Ya, makna-makna apa? Majazinya. Yang tadi kita sempat singgung, ya. Yang sempat kita singgung ketika misalkan Nabi diminta untuk bertakwa, maka dalam hal itu bukan perintah sesuatu yang belum ada, gitu ya. Taib. Ammal amru, apa definisi amr? Tarifnya. Fahuwa talabul fi'li ala wajhil isti'ala. Meminta suatu pekerjaan, ya, ala wajhil isti'ala, dalam hal ini berarti disampaikan dari orang yang memiliki derajat lebih tinggi. Ya, orang tua kepada anaknya ketika memerintah sesuatu berarti itu amr hakiki. Itu ya. Berarti definisi yang disampaikan di sini adalah definisi amr hakiki. Karena nanti yang bawah yang akan kita bahas adalah amr yang bermakna majazi. Jadi makna amr hakiki adalah meminta suatu pekerjaan ala wajhil isti'ala, yang mana ini disampaikan dari arah yang lebih atas, artinya derajatnya lebih tinggi. Si amir, pemerintahnya, itu derajatnya lebih tinggi daripada si makmur yang diperintahkannya, gitu ya. Kemudian poin kedua adalah sigotnya, siagnya. Sigot yang dipakai dalam amr adalah fi'lul amri. Jelas kalau ini. Setiap fi'il amr berarti itu bermakna amr. Nahwu khudhil kitaba biquwwah. Khudh di sini ya. Khudhil kitaba biquwwah. Wal mudhari'u al makrunu bilam. Fi'il mudhari' yang diiringi oleh lam amr. Nah, misalkan liyunfiq, hendaklah dia berinfak. Ya, siapa? Dzu sa'atin min sa'ati. Orang yang punya kelebihan, punya keleluasaan, hendaklah dia berinfak dari keleluasaannya itu. Ya. Berarti setiap ada fi'il mudhari' yang diiringi lamul amr, berarti itu untuk makna amr. Wasmu fi'lil amr, isim fi'il amr. Isim fi'il amr. Ya. Seperti di sini hayya. Hayya 'alal falah, mari menuju ke kemenangan. Hayya di situ adalah isim fi'il amr. Atau nama lain isim fi'il amr, ya, dalam nahwu itu disebut apa? Khalifah. Apa? Khalifah. Kenapa isim fi'il amr disebut khalifah? Karena tugas fi'il amr adalah menggantikan tugasnya fi'il. Ya, khalifah itu kan pengganti. Ya. Disampaikan mana ba'an fi'lin kasyattana wasah huwasmu fi'lin apa? Wa kadza awwah wamah. Dalam alfiahnya disampaikan gitu. Mana ba'an fi'lin, lafad yang menggantikan tugasnya fi'il, seperti syattana. Syattana ai iftaraqa, atau berbeda. Wasah, sah bimana uskut, diamlah. Itu dinamakan isim fi'il. Isim fi'il terbagi kepada 3, isim fi'il madi, isim fi'il mudhari', sama isim fi'il amr. Tapi dalam yang maksud di sini adalah isim fi'il amr. Berarti isim fi'il amr itu bisa menjadi sigot apa? Perintah. Seperti di sini hayya. Hayya berarti akbil gitu. Ayo gitu. Ta'ala, ya. Sah bimana uskut misalkan. Itu berarti isim fi'il apa? Isim fi'il amr. Isim fi'il amr itu ada yang bersifat qiyasi, ada yang bersifat sama'i. Yang bersifat sama'i, ya, itu berarti udah dari sananya orang Arab, kita dengar begitu ngomongnya. Seperti sah. Seperti soh, seperti ya, ihi, misalkan gitu ya, mah, ya, dan semisalnya, ya, syatan, ya, itu misalkan kalau isim fi'il mudhari'. Hayhata, berarti itu isim fi'il yang bersifat sama'i, nggak bisa kita kiaskan. Misalkan soh, ada berharokat, kemudian sukun, kita nggak bisa ikuti kata soh, misalkan buat isim fi'il amr mirip dengan soh, nggak bisa. Karena udah dari orang Arabnya kita dengar begitu lafadznya, nggak bisa kita analogikan. Seperti misalkan buat wazan if'al. If'al itu kan bisa buat misalkan iftah. Terus dengan lafadz lain, misalkan selain iftah yang mengikuti wazan if'al. Itu qiyasi namanya. Tapi kalau sama'i, lafadznya dari sananya orang Arabnya kita dengar begitu, gitu ya. Sama'i, isim fi'il amr yang sama'i dinamai juga dengan murtajal. Apa? Murtajal. Artinya spontan orang Arab ngomong gitu. Soh, diam. Ihi, ai zid, ya, tambah. Itu misalkan. Adapun isim fi'il amr yang qiyasi, ya, isim fi'il amr yang apa? Yang qiyasi,
itu biasanya mengikuti wazan fa'ali. Apa? Fa'ali. Ya. Seperti jalasi. Jalasi anta. Maksudnya ijlis. Katabi anta. Maksudnya uktub. Hafadhi anta. Maksudnya ihfad. Nah, gitu maksudnya ya. Nah, berarti isim fi'il amr baik yang qiyasi dan sama'i bisa menjadi sigot apa? Amr. Wal masdarun naibu an fi'lil amri. Kemudian kalau kita temukan ada masdar, ya, ada masdar yang menggantikan fi'il amr, biasanya masdar ini dia mansub. Ya. Masdar yang menggantikan fi'il amr itu biasanya dia apa? Mansub. Seperti sa'yan fil khair, maksudnya is'a fil khair. Lakukan kebaikan-kebaikan, gitu ya. Kalau dalam Al-Qur'an misalkan apa? Wabil walidaini ihsanan. Ihsanan masdar dari ahsana yuhsinu ihsanan. Masdarnya mansub, kemungkinan besar itu masdar yang menggantikan makna amr, menggantikan fi'il amr. Ai ahsin, ahsin bil walidain. Atau misalkan apa? Apa dalam itu? Dalam nazaman Rahbiyah itu apa? Ilman bi annal ilma khairu ma su'i. Ilman bi annal ilma khairu ma su'i. Maksudnya i'lam, ketahuilah bahwa ilmu itu adalah sebaik-baiknya sesuatu yang dicari, gitu ya. Baik, berarti sigot amr ada berapa? 4, gitu ya. Oke, selesai sigotnya. Definisinya udah selesai. Sekarang kita ingin mengetahui makna-makna majazi dari amr. Ya, karena tidak semua sigot amr itu yang 4 itu bermakna amr hakiki. Amr hakiki itu disampaikan dari atasan ke bawahan. Yang mana biasanya sigot amr yang disampaikan dari atasan ke bawahan itu bersifat wajib. Faidahnya biasanya ya. Awas, perlu diketahui juga antara ma'ani amr dengan fawaid amr itu beda. Ma'ani amr sama fawaid amr berbeda. Kalau ma'ani amr itu makna hakiki dan makna majazi itu fokus pembahasan ulama balaghah. Tapi kalau fawaid amr itu seperti misalkan kalau ada amr bisa yaqtadil wujub, bisa yaqtadil mandub, bisa yaqtadil faur, bisa yaqtadil tarahi, itu bukan pembahasan balaghah, tapi pembahasan usul fiqih. Ya, usul fikih itu bisa kita katakan ilmu perpanjangan dari balaghah. Setelah antum belajar balaghah, makna-maknanya, kemudian barulah belajar usul fikih supaya lebih mantap usul fikihnya. Jangan kebalik, ya nggak apa-apa juga sih sebetulnya. Misalkan belajarnya bareng. Hari ini belajar balaghah, besok belajar usul fikih, nggak apa-apa. Tapi biasanya orang yang belajar balaghah dulu kemudian belajar usul fikih itu biasanya lebih mantap. Belajar usul fikihnya. Dia wawasannya lebih luas dibandingkan belajar usul fikih dulu baru kemudian balaghah atau ketika dibarengkan. Itu ya. Wa qad dakhruju siyagul amri an ma'nahal asli ila ma'anin ukhar. Terkadang sigot-sigot amr yang 4 itu keluar dari makna aslinya. Yang mana makna aslinya itu yang ada di definisi tadi. Makna asli dari amr adalah definisi tadi. Keluar ke makna-makna lain. Gimana kita bisa mengetahui makna asli keluar dari makna asli ke makna-makna lain, ke makna majazi? Tufhamu min siyaqil kalam. Kita bisa mengetahui makna-makna lainnya itu dari konteks kalamnya. Kita lihat, kita pahami. Makanya ilmu balaghah itu ana bilang dari awal adalah ilmu yang butuh kepada zauq. Karena perlu analisa, perlu apa? Analisa siak kalamnya itu, konteksnya ketika itu berbicara misalkan dalam kondisi apa, ya, dan seterusnya. Dan bisa diketahui dari qara'inil ahwal, ya, dari tanda-tanda kondisi yang menyertai kalam tersebut. Makna-makna yang akan disebutkan di sini ini minimal ya, sebagai pengetahuan dasar. Karena Imam Bahauddin As-Subhi ketika menjelaskan makna majazi dari amr itu bisa menyebutkan sampai 25 ya, 25 makna majazi dari apa? Dari amr. Oke, yang berikut adalah contoh-contohnya ya. Yang pertama adalah ad-du'a.
Ya, jadi amr bisa maknanya doa. Ketika apa makna amr itu bermakna doa? Ketika amr itu disampaikan dari bawahan ke atasan. Doa di sini enggak mesti bermakna doa yang kita pahami doa. Itu ya. Doa di sini bisa artinya juga permintaan. Apa? Permintaan. Misalkan dari murid ke guru, dari anak ke orang tua, itu bisa bermakna doa. Doa yang bermakna umum ya, bukan doa artinya kita berdoa sama Allah, enggak mesti gitu. Pokoknya kullama yakunu talibun adna minal matlub, ya. Jadi selama orang yang meminta itu derajatnya lebih rendah dari orang yang dimintai, gitu ya, itu berarti maknanya doa. Gitu ya. Kalau tadi kan makna amr hakiki apa? Yang memintanya lebih tinggi derajatnya daripada yang dipinta. Seperti contoh Rabbi auzi'ni. Auzi'ni itu kan fil amr, auzi'. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak, atau yang tadi ihdinas siratal mustaqim, ya. Dan contoh-contoh lain di dalam Al-Qur'an. Yang kedua, makna majazi dari amr adalah iltimas. Kapan makna iltimas itu ada? Ketika yang meminta dan yang dipinta itu derajatnya sama, teman ke teman. Ketika teman mengucapkan sigot amr kepada teman, maka itu namanya apa? Iltimas, ya. Iltimas, ya. Makanya Nabi SAW itu ketika menyampaikan tentang tolabul ilmi, man salaka tariqan yaltamisu. Menggunakan apa? Yaltamisu. Karena mau itu ibaratnya gini, ya. Mengisyaratkan Nabi itu bahwa mau dia tolibul ilmi, mau dia gurunya, derajatnya sama di pandangan ilmu, ya. Baik itu tolib ataupun gurunya, itu di sudut pandang ilmu itu sama derajatnya. Karena wa fawqa kulli dzi ilmin apa? Alim. Ya. Pasti di atasnya orang yang alim itu ada lagi yang lebih alim lagi. Berarti nggak ada ujungnya. Ya, nggak ada apa? Ujungnya. Semuanya di bawah ilmu. Semuanya di bawah ilmu, gitu. Orang yang di bawah ilmu ibaratnya baik itu talib atau gurunya, nah itu seakan-akan mengisyaratkan Nabi itu apa? Sama. Makanya Nabi menggunakan apa lafaz? Yaltamisu fihi ilman. Nah, yaltamisu fihi ilman. Nah, cuma sebagai bentuk ta'aduban tentu derajat guru itu kita anggap lebih apa? Lebih tinggi daripada kita. Iltimas di sini tadi makna iltimas adalah ketika talib dan matlub derajatnya apa? Sama, kaqauli kaliman yusawika, seperti ucapan kita kepada orang yang sederajat dengan kita. A'tinil kitab. Tolong dong ambilin kitab saya, gitu. Berarti itu iltimas, ya. Disampaikan dalam apa? Bait amrun ma'asti'ala wa aksuhu du'a wa fit tasawi faltimasun waqa'a. Itu di bait apa itu? Sulam, ya, Sulam Munawwarah, ya. Amrun ma'asti'ala wa aksuhu du'a wa fit tasawi faltimasun waqa'a. Amrun ma'asti'ala wa aksuhu du'a wa fit tasawi faltimasun waqa'a. Coba boleh baca bareng. Amrun ma'asti'ala wa aksuhu du'a wa fit tasawi faltimasun waqa'a. Amr itu, perintah itu, amr hakiki itu ketika bersamaan dengan yang tolibnya, yang memintanya, memerintahnya, itu dia derajatnya tinggi. Wa aksuhu, kebalikannya, kalau yang memintanya itu derajatnya lebih rendah, itu doa maknanya. Wa fit tasawi, sedangkan kalau derajatnya sama, faltimas, itu maknanya iltimas, itu ya. Atau misalkan nanti nahi juga sama, nahi ma'asti'ala, nahi ma'asti'ala. Baik. Selanjutnya, amr, sigot amr itu bisa bermakna tamanni.
Ketika apa sigot amr bermakna tamanni? Ketika permintaannya nggak masuk akal. Ya. Ketika permintaannya apa? Nggak masuk akal, nggak bisa direalisasikan. Itu ya. Wat tamanni nahwu ala ayyuhal lailut tawilu alanjali bisubhin wa mal isbahu minka bi amsali. Mahal syahidnya adalah injali. Injali. Fil amr ya. Fil amr injali. Muncullah. Di sini si penyair meminta kepada malam. Malam injali. Selesailah gitu ya. Selesailah. Atau ya muncullah dengan waktu subuhmu. Ya. Oke, kalau orang meminta sesuatu yang tidak berakal, sesuatu yang tidak berakal itu bisa apa ibaratnya? Bisa melakukan perintahnya enggak? Misalkan ini spidol berakal atau tidak berakal? Ya. Misalkan ya kolam uktub. Nah, berarti uktubnya itu adalah tamanni. Karena permintaannya itu enggak masuk akal atau yang dimintainya itu ghairu akil. Itu ya, paham ya? Kalau permintaannya itu mustahil untuk direalisasikan atau tidak masuk akal, atau yang matlubnya orang yang dimintainya itu dia yang tidak berakal, maka makna sigot amrnya apa? Tamanni. Misalkan di sini, ala ayyuhal lailut tawil. Aduh wahai malam yang panjang. Alanjali, kenapa kok kamu nggak mau, misalkan nampaklah kamu gitu. Bisubuhin dengan waktu subuhmu. Maksudnya lama banget sih malam ini. Udah dong waktu subuh muncul gitu. Ya. Wamal isbahu minka bi amsali, tapi tidak ada waktu subuh yang lebih afdol. Amsal ini lebih afdol dibandingkan kamu. Jadi ceritanya si penyairnya ini lagi galau lah, ya. Malam tidak bisa tidur, tapi siang pun juga banyak pikiran. Serba salah, minta malam selesai, tapi ternyata waktu subuh pun, waktu siang pun tidak lebih baik dibandingkan waktu malam. Nah, serba salah. Nah, nggak mau malam, nggak mau siang, ya. Maunya apa? Ya? Nggak tahu lah, gitu ya. Begitulah penyair ya. Penyair kadang, ya namanya pujangga kan. Pujangga mah apa aja terserah dia ngomong apa. Ada cerita menarik. Cerita menarik antara Syekh Sya'rawi, Syekh Mutawalli Sya'rawi dengan Amir Syu'ara. Nah, Amir Syu'ara siapa? Ahmad Syauqi. Ahmad Syauqi kalau tidak salah, nanti koreksi aja. Amir Syu'ara ini ketika bulan Ramadan membuat syair. Salah satu dalam bait syairnya bilang gini. Ramadan walla saqi hatiha ya saqi. Ramadanu walla hatiha ya saqi. Ramadan, waktu Ramadan telah selesai. Berarti masuk Idul Fitri kan? Nah, Idul Fitri kemudian udah buka lagi. Hatiha, kasihkan kepadaku khomer itu, ya saqi, wahai orang yang minum khomer. Jadi kata si penyair di sini Amir Syu'ara bilang, Ramadan kan udah berlalu. Sini khomernya, saya ibaratnya wahai para peminum, sini berikan saya gelas khomer. Didengar oleh siapa? Oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, karena sejaman kurang lebih. Syekh Mutawalli Sya'rawi bilang ke Amir Syu'ara, ya ibaratnya ya Amir Syu'ara, kamu kan ini pemimpinnya, tokoh utamanya para penyair. Atau kalau zaman sekarang kamu kan tokoh publik yang dilihat orang. Masa sih kamu bikin syair yang mengisyaratkan seakan-akan kamu mau minum khamr, padahal kamu Amir Syu'ara. Nah, terus apa jawabannya Amir Syu'ara, Syekh Ahmad Syauqi? Wahai imam, ya. Wahai imam, kan Syekh Mutawalli Sya'rawi digelari apa? Imam duat ya, pemimpin para dai. Wahai imam, kamu hafal Quran nggak? Ya, saya hafal Quran. Ya iyalah, beliau kan menafsirkan Quran juga. Kamu baca Quran? Ya, saya baca Quran. Ala qara'ta qaulahu ta'ala wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Alam tara annahum fi kulli wadi yahimun wa annahum yaqulun ma la yaf'alun. Nah,
Saya cuma ngomong doang, tapi saya tidak melaksanakan. Karena para penyair itu apa? Yaquluna ma la yaf'alun. Ya, begitulah hiwar kalau sama-sama orang cerdas. Itu. Nanti kita di dalam ilmu badi nanti ada uslubul hakim. Apa? Uslubul hakim. Ya, jadi menjawab sesuatu yang tidak dikira-kirakan. Ghairu ma yataraqqab. Enggak dikira-kirakan, enggak diekspektasikan oleh si penanya. Nah, nanti insya Allah kita bahas di ilmu apa? Ilmu badiah. Oke. Baik. Yang keempat, sigot amr bisa bermakna irsyad, ya. Ngasih nasihat lah, irsyad itu yang ngasih petunjuk, ngasih guide. Nahwu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Nah, jadi memberikan nasihat gitu, agar kalau ada yang menghutang itu ditulis hutangnya, karena bisa lupa, gitu ya. Wal yaktub bainakum katibum bil adl. Nah, di sini ada sigotnya amr faktubu dan ada fi'il mudhari yang diiringi oleh lam amr wal yaktub. Nah, wal yaktub. Yang keempat, kapan bermakna irsyad sigot amr itu? Ya kalau kita dengar itu sebuah nasihat, maka makna sigot amr itu adalah al-irsyad, an-nushu wal irsyad. Yang kelima, sigot amr bisa maknanya tahdid. Tahdid itu adalah peringatan yang biasanya disertai ancaman, ya. Tahdid itu apa? Peringatan yang biasanya disertai apa? Ancaman. Contoh misalkan i'malu ma syi'tum. I'malu, kerjakan, terserah apa yang kalian mau. Nah, terserah yang kalian mau kerjakan. Nah, ini kayak Nabi dalam hadis itu, inna mimma adrakan nasi minan nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Terserah, kerjakan yang terserah kamu. Nah, itu sebetulnya ancaman, bukan Nabi itu menyerahkan apapun yang kamu kerjakan silakan. Mau ente mau ente dengerin sonhoreg, ya, terserah itu, ya. Terserah, mau kata MUI itu haram, isna masyita, sampai telinga ente itu pecah. Karena kan katanya suara sonhoreg itu enggak bagus buat telinga. Isna masyita, sampai telinga ente tuli. Isna masyita. Itu maksudnya bukan menyerahkan, bukan, tapi tahdid, ya, peringatan disertai dengan ancaman, ya. Biasanya dalam Al-Qur'an itu pakai ada jazanya atau ada balasannya. Seperti misalkan tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Nah, misalkan bilang ke orang kafir, terserah ente mau makan babi, mau minum khamr, mau apa, terserah. Tamatta'u, nikmati aja. Tapi ingat, fa inna masirakum ilan nar. Biasanya diiringi dengan ancaman atau balasannya apa di akhirnya. Nah, itu sigot amr yang bermakna tahdid. Jadi ciri sigot amr yang bermakna tahdid biasanya ada sigot amr diiringi oleh apa? Oleh balasannya apa? Nah, diiringi oleh balasannya apa? Itu ya. Baik, selanjutnya ada sigot amr yang bermakna ta'jiz. Ta'jiz itu apa? Izharu ajzil mukhatab. Apa? Izharu ajzil mukhatab. Jadi ta'jiz adalah makna ta'jiz izhar ajzil mukhatab. Kalau konteksnya si mutakalim ingin menampakkan ketidakmampuan si mukhatab mengerjakan perintah itu, maka sigot amr itu bermakna apa? At-ta'jiz. Ya, misalkan di sini, ya la bakrin anshiruli kulaiban, ya la bakrin ainal firar. Yang menjadi bahasanya kan di situ anshiru, sigot amr. Tapi sigot amr ini bermakna ta'jiz. Kenapa? Karena si penyair ingin mengungkapkan ketidakmampuan si Abu Bakar. Ya la bakrin, maksudnya ya ala bakrin, wahai para keluarga Bakar, anshiruli kulaiban, hidupkanlah kembali untukku si Kulaib.
Kulaib di sini nama orang jahiliyah dulu, namanya Kulaib. Walaupun yang kita kalau dimaknai Kulaib itu berarti anjing kecil ya. Heli kukukuk kemari. Kulaib ya. Di sini maksudnya adalah nama orang. Di sini si keluarga si Bakar itu diminta untuk menghidupkan si Kulaib yang sudah mati. Kira-kira mampu nggak orang menghidupkan orang mati? Tidak bisa. Tujuannya adalah untuk menampakkan ketidakmampuan si Mukhatab. Bahwa dia tidak mampu. Ya la Bakrin ainal firar. Wahai keluarga Bakar, mau pergi kemana kalian? Mau kabur kemana? Atau dalam Al-Quran, contoh yang ta'jiz, sigot amr yang bermakna ta'jiz apa? Fa'tu bisuratin mim misli. Si mukhatabnya itu nggak bakal mampu. Dan kita, ibaratnya Allah dalam hal ini mutakalimnya, ingin mengungkapkan ketidakmampuan mukhatab bahwa mereka tidak akan bisa mendatangkan semisal apa? Al-Quran. Mau sampai kapanpun itu. Fa'tu bisuratin mim misli. Ya. Baik. Yang selanjutnya, yang ketujuh, sigot amr bisa bermakna ihana. Ihana berarti ingin mencela atau menghina siapa? Menghina si mukhatab. Ya. Menghina si mukhatab. Baik ta'jiz atau ihana, ini adalah talabu ma la yaqdiru 'alal mukhatab fi'luhu. Talab apa? Talabu ma la yaqdiru 'alal mukhatabi fi'lahu. Baik apa tadi? Ta'jiz ataupun ihana itu adalah kesamaannya talabu ma la yaqdiru 'alal mukhatab. Meminta sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh si mukhatab. Talabu ma la yaqdiru 'alal mukhatabi fi'lahu. Meminta sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh si mukhatab. Ya. Baik ihana atau ta'jiz itu meminta sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh si mukhatab. Seperti contoh kunu hijaratan au hadida. Jadilah kalian apa? Batu atau besi. Nah, ini sebuah penghinaan. Ya, sebuah apa? Penghinaan. Dan itu tidak bisa dilakukan. Mereka itu tidak bisa jadi batu, tidak bisa jadi apa? Besi. Nah, itu ya. Terus Ustaz, kalau misalkan contoh kunu kirodatan khosiin. Kunu kirodatan khosiin. Ini kan mukhatabnya orang-orang Yahudi. Bukankah ini sebuah penghinaan? Ya, sebuah penghinaan. Tapi kok itu jadi monyet orang-orang Yahudinya? Tadi katanya ihana itu adalah talabu ma la yaqdiru 'alal mukhatabi fi'luhu. Atau fi'lahu. Gitu ya. Dalam hal ini contoh kunu kirodatan khosiin itu bukan ihana tapi at-taskhir. Apa? At-taskhir. Bedanya ihana dengan at-taskhir. Kalau taskhir itu lebih ke merendahkan kan? Ya, oke lah sama-sama menghina itu kan merendahkan. Cuma bedanya adalah kalau ihana tidak bisa dilakukan, ya. Tapi kalau taskhir itu terjadi, bisa dilakukan. Nah, itu bedanya. Sama-sama penghinaan, sama-sama merendahkan, tapi kalau taskhir itu apa? Bisa terjadi. Yahdus, itu ya. Taib. Habis. Selanjutnya, sigoh amr itu punya makna majazi, bisa bermakna al-ibahah. Al-ibahah, ya, diperkenankan. Seperti contoh ayat kulu washrabu. Ya, cuma contoh kulu washrabu ini lebih baiknya dijadikan contoh sebagai contoh al-ikram. Ya, kulu washrabu di sini jangan dijadikan contoh ibahah. Kenapa? Karena konteks ayat kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun ini mukhatabnya adalah ahlul jannah. Mukhatabnya ahlul jannah, sehingga makna perintah di situ atau amar di situ adalah al-ikram atau at-takrim, untuk memuliakan. Silahkan makan, silahkan minum sepuas kalian, ya, sebagai balasan dari apa yang kalian
sudah kerjakan gitu ya. Oke. Adapun contoh ibaha adalah ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Nah, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum ya. Ya. Karena buat apa? Kalau misalkan dijadikan contoh kulu washrobu, padahal mukhatabnya ahlul jannah, di surga itu semuanya boleh. Mau makan babi sekalipun kalau udah di surga, silakan. Mau dengerin sound horeg sekalipun ente, walaupun diharamkan udah boleh, udah di surga itu ya. Sesuatu yang diharamkan di dunia, kalau di akhirat boleh semuanya, terserah. Gitu ya. Jadi ibaratnya ketika memerintahkan kulu washrobu untuk ahlul jannah, kalau maknanya ibaha itu kayak tahsilul hasil. Gitu ya. Maka di sini contoh kulu washrobu itu adalah untuk makna takrim atau ikram. Adapun contoh ibaha dari sigot amr adalah ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Tapi kalau nanti ada hubungannya dengan takhir. Yang ke-9 walimtinan ya. Imtinan ini sebetulnya ada kaitannya dengan ibaha. Tapi kalau imtinan ini lebih ke mengungkapkan anugerah yang Allah kasih. Gitu ya. Kulu mimma razaqakumullah. Makanlah dari apa yang telah Allah rezekikan kepada kalian. Ya, sebagai bentuk itu anugerah gitu ya. Al-imtinan itu bukan madu, bukan. Madu imtinan ada bukan? No, bukan ya. No. Imtinan di sini adalah ya kurang lebih untuk mengungkapkan rasa syukur anugerah yang sudah diberikan. Adapun takhir ya, di sini berarti sigot amarnya bermakna takhir ketika ada sesuatu yang harus dipilih. Ya, enggak boleh dua-duanya digabung. Contoh misalkan khudh hadza au dzaka. Ambil ini atau itu. Ya harus dipilih. Enggak boleh hada dan dzaka digabung. Contoh misalkan makna yang lebih gampangnya tazawwaj hindan au ukhtaha. Al-jam'u bainal ukhtain. Boleh enggak menikahi dua saudari? Haram, enggak boleh. Maka ketika ada perintah tazawwaj hindan au ukhtaha, itu maknanya adalah takhir. Harus dipilih, mau si Hindun ya atau saudarinya. Enggak boleh dua-duanya dinikah. Gitu ya. Sedangkan kalau ibahah nih misalkan, kalau ibahah itu boleh digabung. Misal udrus an-nahwa awis sarfa. Walaupun ada au di sini, sigot amr udrus di sini maknanya ibahah. Kenapa? Karena antara nahwu dan sorof boleh digabung untuk dipelajari. Misalkan hari ini belajar nahwu, besok belajar sorof, boleh digabung, dibarengkan, atau di hari yang sama boleh, nggak ada larangan. Misalkan kamu harus belajar nahwu dulu, baru kemudian belajar sorof, atau kebalikannya. Kalau kamu belajar dua-duanya itu haram, nggak ada dalil seperti itu. Beda kalau tazawwaj hindan au ukhtaha wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, dalilnya ada. Itu ya. Bedanya ibahah dengan takhir adalah kalau takhir tidak boleh digabung, harus dipilih. Tapi kalau ibahah boleh digabung, gitu ya. Nah. Itu pun kalau ibahahnya ada au, ada aunya, ada lafad aunya. Tapi kalau enggak ada aunya ya biasa aja ibahah. Ya. Seperti tadi, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum misalkan. Nah, di situ ibahah yang mau digabung atau enggak ada urusan karena enggak ada au. Kecuali misalkan kul kusyari au misalkan apa? Kul kusyari au baso misalkan. Boleh enggak digabung Ustaz? Baso yang berkuah digabung dengan kusyari. Enggak ada larangan. Ya, enggak ada apa? Enggak ada larangan. Ya, silahkan. Selanjutnya, sigot amr bisa bermakna taswiyah. Ya. Taswiyah. Kapan sigot amr bermakna taswiyah Ustaz? Ketika si pendengar atau si mukhatab mengira bahwa di antara dua pilihan itu ada yang lebih arjah. Ya. Ulang lagi, kapan sigot amr bermakna taswiyah?
ketika si mukhatab atau si pendengar mengira bahwa salah satu dari dua pilihan itu ada yang lebih arjah, ada yang lebih unggul. Atau gini, bahasa Arabnya. Taswiyah adalah ketika inda tawahumi as-sami'u inda tawahumi sami'i anna ahadahuma arjah. Nah, kalau kondisinya si mukhatab atau si pendengar itu mengira bahwa di antara dua hal itu ada yang lebih unggul, maka saat itu sigot amr bermana apa? Taswiyah. Dalam arti sigot amrnya ingin menegaskan bahwa tidak ada yang unggul, tidak ada yang roji, nggak ada yang marjuh. Nah, misalkan apa di sini contohnya? Fasbiru aw la tasbiru. Ente mau sabar atau enggak? Sama aja. Ya, sama aja. Menghadapi orang yang bebel misalkan, ente mau sabar atau enggak sabar sama aja. Itu misalkan gitu ya. Nah, atau misalkan faqnatu aw la taqnatu misalkan. Mau kunut atau enggak? Enggak ada yang roji, enggak ada yang marju. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yang kunut bangga dengan kunutnya, yang tidak kunut bangga dengan tidak kunutnya. Udah, jangan permasalahkan, nggak ada roji, nggak ada marju, masing-masing punya dalil. Nah gitu ya. Ya ketika mukhatab mengira ada yang lebih unggul, maka itu maknanya apa? Taswiyah. Wal ikram, untuk memuliakan si mukhatab. Udkhuluha bisalamin aminin. Nah ini berarti mukhatabnya ahlu surga, silahkan masuk ke surga dengan bisalamin aminin. Atau ayat tadi itu kulu washrobu hani'am bima kuntum ta'malun. Oke, ini makna-makna majazi dari amar ya. Baik, ana izin minum sebentar ya. Baik, insya Allah kalau sempat kita selesaikan bab ini, tapi kalau nggak sempat sesampainya aja. Nah batasnya lah maghrib lah, oke lah. Nanti kalau sampai berarti nanti pertemuan selanjutnya kita masuk ke bab 2. Kalau enggak ya berarti kita lanjutkan di bab pertama dan lanjut dengan bab 2. Kalau bab 2 ini terbilang sedikit tentang bab dzikr hadzaf. Kapan dihapus, kapan disebutkan suatu kata. Baik. Selanjutnya yang kedua dari insya talabi adalah nahi. Apa itu nahi? Definisi aslinya wa amman nahyu fahuwa talabul kaffi anil fi'li ala wajhil isti'la. Meminta untuk menahan. Al-kaf di sini memang secara bahasanya al-kaf itu menahan ya. Tapi maksud dari al-kaf di sini adalah al-i'rab aw tarak. Al-i'radu awi au tarku ya. Jadi makna kaf di sini adalah al-kaf yang dimaksud adalah al-i'rad au at-tark. Jadi nahi adalah talabul kaffi, talabul i'rad, meminta si mukhatab untuk berpaling dari mengerjakan suatu pekerjaan, atau meminta si mukhatab untuk meninggalkan suatu pekerjaan. Ala wajhul isti'la sama. Kalau makna hakiki dari nahi adalah si tolibnya ya, atau si nahinya yang melarangnya itu punya kedudukan lebih tinggi daripada orang yang dilarangnya atau dicegahnya. Nah, itu ya. Tolabul kaffi anil fi'li ala wajhil isti'la. Sama aja faidahnya, apakah larangan ini berfaidah haram, makruh atau ibahah, itu urusan ulama usul fiqh. Ya, faidahnya itu nanti. Adapun maknanya di sini yang akan disampaikan. Oke. Kalau ada yang nanya, atau misalkan meninggalkan suatu pekerjaan, kan di sini kan meminta si mukhatab untuk meninggalkan suatu pekerjaan. Meninggalkan pekerjaan itu pekerjaan bukan?
meninggalkan pekerjaan itu pekerjaan atau bukan? Kayak misalkan bertanya gini, rajin rebahan itu rajin atau malas? Atau rajin malas itu rajin atau malas? Meninggalkan pekerjaan itu pekerjaan atau bukan? Kenapa penting pertanyaan ini? Karena nanti dalalatu tarki dalam usul fiqh itu berpengaruh banget terhadap konsekuensi hukum nanti. Meninggalkan pekerjaan itu pekerjaan atau bukan? Ini PR ya. PR ya insya Allah ya. Biar ini habis ini. Meninggalkan pekerjaan itu pekerjaan atau bukan? Seperti rajin rebahan atau rajin malas itu malas atau rajin? Walahu sighatun wahidah. Nahyi itu sigotnya cuma ada satu. Wahyal mudhari'u ma'ala nahya. Kalau ada fi'il mudhari' disertai dengan la nahya, maka itu sigot nahyi. Kaqaulihi ta'ala wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ini menurut ulama lughah. Jadi nahyi itu sigotnya cuma satu, yaitu fi'il mudhari' beserta dengan apa? Nahiyah, la nahiyah. Tapi kalau nanti menurut ulama fikih, setiap lafad yang menunjukkan kepada al-kaf, setiap lafad yang menunjukkan kepada al-kafu, yaitu al-irad aw tark, itu bermakna nahi, bisa menjadi sigot nahi. Misalkan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kadza, maka ini sigot nahi. Misalkan hurrimat alaikum ummahatukum, hurrimat, maka di situ sigot nahi menurut ulama usul fiqh, karena di situ bermakna apa? Bermakna al-kaf, al-irad aw tarak, gitu ya. Ini tambahan aja supaya nanti kita bisa kalau lanjut ke usul fiqh kita ada gambaran. Oh, waktu itu ingat Ustaz Nopal pernah bilang ada perbedaan sigot yang dipakai oleh ulama lughah khususnya balagiyin dengan ulama usul fiqh dalam sigot nahi, gitu ya. Baik. Selanjutnya, waqad takhruju sighatuhu an ma'nahal asli ila ma'anin ukhar tufhamu minal maqami wassiyaq. Sigot nahi itu bisa keluar dari makna aslinya ke makna-makna majazi, yaitu makna majazi dari nahi adalah salah satunya doa. Ya. Sigot nahi bisa bermakna doa. Kapan? Ketika yang nahinya atau yang memintanya lah gitu ya, atau yang melarangnya itu adalah lebih rendah dibandingkan yang dilarangnya ya. Misalkan kita melarang ke orang tua, maka larangan itu maknanya permintaan doa. Atau kita misalkan bilang ataupun berdoa sama Allah, maka makna larangan itu atau sigot nahi itu bukan nahi asli tapi doa. Contoh di sini, la tushmit biyal a'da. Contoh la tushmit biyal a'da ini kan mengisyaratkan kepada ucapannya Nabi Harun kepada siapa? Nabi Musa, ketika Nabi Musa pulang kembali ke kaumnya. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Sampai akhirnya Nabi Harun bilang apa? Qala bana umma innal qauma stad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tushmit biyal a'da. Berarti la tushmit biyal a'da ini kalau mengisyaratkan kepada ayat itu, berarti kan ini ucapan Nabi kepada Nabi. Nabi kepada Nabi satu derajat enggak? Satu derajat. Kalau satu derajat, hendaknya contoh la tushmit biyal a'da bukan contoh doa, tapi contoh iltimas. Jadi lebih baiknya contoh doa kita ganti seperti contoh Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana la tu'akhidna, supaya tepat contohnya. Karena kalau la tushmit biyal a'da khawatirnya orang mengira ke ayat yang Nabi Harun kepada Nabi Musa, gitu ya. Taib. Yang kedua, sigot nahi bisa bermakna iltimas ketika disampaikan dari sesama, derajatnya sama, ya, levelnya sama. Kaqauli kaliman yusawika la tabrah min makanik, atau tadi ucapannya Nabi siapa? Nabi Harun kepada Nabi Musa. La tushmit biyal a'da.
Atau la tabrah min makani, jangan apa namanya? Jangan kabur atau jangan pindah dari tempatmu. Hatta arji'a ilaik, sampai aku pulang kembali kepadamu. Ya. Yang ketiga, sigot nahyi bisa bermakna tamanni, sama. Kalau perintahnya, larangannya tidak masuk akal, ya, atau tidak bisa direalisasikan, atau yang diperintahnya itu sesuatu yang tidak berakal, maka sigot nahyinya bermakna tamanni. Seperti contoh la tatlu dalam ucapan penyair, ya lailutul, ya naumuzul, ya subhuqif, la tatlu'i, meminta kepada waktu subuh agar tidak muncul. Waktu subuh misalkan jam berapa, misalkan jam 3:30, kita bilang ke waktu subuh, ya subuh la tatlu, saya pengen tidur ini, jangan muncul. Nah, itu larangan yang apa? Tamanni, angan-angan, karena mustahil terjadi. Dan yang dipinta pun nggak berakal, subuh itu tidak berakal. Oke. Ya lailutul, wahai malam, berpanjang-panjanglah. Nah, tul di sini sigot amr kan? Nah, kira-kira makna amr di sini apa? Meminta kepada sesuatu yang tidak berakal. Tamanni. Berarti contoh bait ini bisa bermakna tamanni untuk nahi, bisa bermakna tamanni untuk apa? Amr. Ya naumuzul, wahai apa? Tidur, hilanglah. Wahai tidur, hilanglah. Ya, sama ini juga kurang lebih ya. Ya subuh qif juga misalkan wahai waktu subuh, diamlah gitu. Nah, itu juga sama tamanni. Yang keempat al-irsyad, ya, nasihat. Nahwu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Nah, jangan kamu menanyakan sesuatu yang kalau disampaikan atau dijawab gitu ya, padamu, dijelaskan kepadamu, maka itu akan menyulitkanmu. Ya, di sini an-nushu wal irsyad, agar tidak bertanya. Jangan banyak tanya gitu ibaratnya. Apalagi bertanyanya kayak Bani Israel gitu ya, yang cerita Nabi Musa itu. Beda halnya kalau bertanyanya untuk bisa ingin paham gitu ya, kritis dan lain sebagainya. Yang kelima, tahdid. Tahdid itu tadi apa? Ancaman atau apa? Peringatan disertai apa? Ancaman. Kaqaulika li khadimik. Misalkan kita punya, atau zaman dulu itu misalkan kita punya budak. Si budak ini dia ngeyel gitu. Nah, budak ini apa? Ngeyel. Kemudian kita bilang, saking capeknya dia ngeyel terus. Diperintah A, ngelakuin B. Diperintah B, ngelakuin C. Sampai capek sendiri. Kemudian kita bilang gini, dah, la tuti amri. La tuti amri. Dah, gak usah ikuti perintah saya. Gak usah ikuti nasihat saya. Terserah ente. Nah, kayak tadi itu. Terserah ente mau apa? Mau ngerjain apa? Nah, itu tahdid. Tapi biasanya nanti diikuti hukuman. La tuti amri, sau'aqibuk misalkan. Nah, jangan ikuti apa? Perintah saya, nanti aku akan hukum kamu misalkan itu. Selanjutnya wat tai'is. Wat tai'is, nahi bisa bermakna tai'is. Tai'is itu maksudnya adalah membuat si mukhatab merasa ya'as, putus asa. Nah, membuat si mukhatab putus asa. Seperti contoh la ta'tadzirul yaum. Nah, nggak usah kamu misalkan minta maaf hari ini, karena udah nggak manfaat permintaan maaf kamu misalkan. La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Nah, udah kafir kemudian minta maaf, istighfar misalkan. Dah, nggak perlu. Nah, sia-sia gitu ibaratnya, ya, sia-sia. Kemudian yang ketujuh, wa bayanil aqibah. Sigot nahi bisa bermakna menjelaskan akibat, ya, menjelaskan kesimpulan akhir. Seperti contoh, wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya. Cuma untuk yang ketujuh ini, bayanul aqibah, ini fihi nazar, ya, fihi nazar. Artinya ada perlu yang didiskusikan. Karena makna bayanul aqibah di dalam ayat ini bukan diambil dari nahinya, tapi dari lafad bal ahya.
ya, bal ahya. Cuma itu nantilah, nggak usah terlalu dipusingkan dulu. Ya, ala kulli hal berarti bayanul akibah bisa menjadi makna sigot nahyi kalau konteksnya nanti ada idrob di akhirnya, bal ahya. Nah, jadi jangan kamu anggap bahwa orang yang mati di jalan Allah itu wafat. Akan tetapi justru gitu ya. Nah, kesimpulan akhirnya bahwa orang yang wafat di jalan Allah itu dia dianggap hidup gitu ya. Baik. Selanjutnya dari sigot insya tolabi atau insya tolabi itu ada istifham. Istifham ini adalah pembahasan insya tolabi yang paling panjang. Makanya Imam Suyuti itu mengatakan atau berpendapat bahwa istifham itu adalah umdatu anwa'i tolabi. Umdah. Jadi pokok atau intisari dari insya tolabi atau pembahasan pokok lah, pembahasan induk dari insya tolabi adalah istifham. Saking panjang dan lebarnya, panjang lebar gitu ya. Panjang kali lebar pembahasan istifham. Baik. Break sebentar. Capek juga ngomong ya. Atau sebelum dilanjut istifham ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas dari apa yang disampaikan? Baik. Baru sejam ya? Baru sejam ya, insyaallah. Baik, insyaallah kita bisa selesaikan lah, insyaallah. Baik, bismillah. Selanjutnya, insya tolabi yang selanjutnya adalah istifham. Kalau di situ nida dulu, tamani, cuma di sini istifham dulu. Definisi istifham apa? Wa ammal istifhamu fahuwa talabul ilmi bisyai'. Meminta suatu informasi lah gitu ya, tentang sesuatu. Ya, meminta suatu informasi atau pengetahuan tentang sesuatu. Atau makna simpelnya adalah bertanya gitu istifham itu ya. Bertanya. Cuma definisi istifham dengan mengatakan talabul ilmi bisyai', meminta suatu informasi ya atau dijelaskan tentang sesuatu, ini definisinya kurang pas ibaratnya gitu. Kenapa? Karena kalau definisi istifham definisinya adalah talabul ilmi bisyai', maka nanti ketika kita mengatakan alimni, misalkan alimni an amrin, misalkan alimni an amrin, ya, kasih tahu saya tentang suatu perkara. Ini thalabul ilmi bisyai'. Alimni an amrin, kan kita meminta kepada si mukhatab untuk menjelaskan sesuatu kan, informasi tentang sesuatu. Ini kalau mengikuti definisi istifham yang di sini, lafad alimni ini bisa masuk istifham. Tapi lafad alimni ini istifham bukan? Bukan. Tapi masuk ke sigot amr tadi. Maka sebaiknya definisi istifham itu adalah talabu husuli surati syai'in ya fi dhihni bi adawatin makhsusah. Ana tuliskan. Definisi istifham ya, yang lebih baiknya gini. Talabu husuli suratu syai'in fi dhihni bi adawatin makhsusah. Definisi istifham adalah talab husul surati syai', meminta kepada si mukhatab untuk menjelaskan suatu gambaran sesuatu yang ada di otak. Kita misalkan gini, kita belum tergambar sesuatu. Ya, belum tergambar sesuatu. Kita minta kepada si mukhatab untuk menggambarkan itu di otak kita. Tapi permintaan ini bi adawatin makhsusah. Ya.
dengan adat-adat tertentu atau perangkat-perangkat tertentu, yaitu disebut dengan adat apa? Istifham, gitu ya. Baik. Selanjutnya, dari definisi ini, talabu husuli surati syai'in fi dhihni, meminta dari si mukhatab agar menjelaskan gambaran sesuatu di otak. Oke. Gambaran sesuatu ini, surah ini ada dua. Gambaran sesuatu ini agar digambarkan di otak kita itu ada dua bentuknya. Kalau gambarannya itu adalah wuqu'un nisbah, wuqu'un nisbah baina syai'aini, wuqu'un nisbah baina syai'aini. Misalkan gini, kita ingin tahu gitu ya, apakah si Ali itu safaro atau enggak? Si Ali itu safaro atau enggak? Jadi terjadi apakah si Ali safar, pekerjaan safar ini dia bisa dinisbatkan kepada Ali enggak? Kita enggak tahu. Apakah terjadi si Ali ini safar atau enggak? Maka ini gambaran kita meminta apakah wuqu'un nisbah baina syai'aini aula. Maka ini disebut dengan at-tasdiq. Persis sama tasdik yang ada di mantik. Tapi kalau kita meminta gambaran sesuatu itu, misalkan ta'yin, ya. Ta'yinu syai', ya. Jadi kalau kita meminta gambarannya adalah menjelaskan sesuatu atau menentukan sesuatu, maka ini disebut at-tasawwur. Ya. Nanti akan lebih jelas di definisi selanjutnya. Jadi ketika kita meminta sesuatu dari si mukhatab untuk menjelaskan gambaran sesuatu di otak, ya. Kalau gambaran sesuatunya itu kita ingin menjelaskan atau kita meminta untuk dijelaskan tentang wuqu'un nisbah baina syai'aini aw la wuqu'iha, maka nanti disebut tasdid. Ya. Tapi kalau misalkan nanti kita ingin ta'yin syai', ya, atau ta'yinul maudu' atau ta'yinul mahmul, istilahnya kalau definisi mantik itu kan maudu' mahmul, maka itu nanti idroknya atau husulnya itu husul tasawur. Ya, nanti kita jelaskan di sini. Baik. Di antara adawat istifham, ya, di sini tadi katanya bi adawatin makhsusah. Istifham itu dengan adawat makhsusah. Adawat istifham ini ada 3 macam. Adawat istifham ini ada 3 macam. Ada adat istifham yang li at-tasawwur wa tasdiq. Jadi ada adat istifham yang bisa dipakai untuk pertanyaan tasawur atau tasdik. Kemudian ada adat istifham yang dia hanya bisa dipakai untuk lit tasdik. Coba di sini kalau misalkan kaif lit tasdik. Jadi ada adat istifham yang dia bisa digunakan untuk bertanya tasdik doang. Ada adat istifham yang dia untuk lit tasawur doang. Oke. Jenis adat istifham yang pertama yang dia bisa dipakai adat istifham ini untuk bertanya tentang tasawur atau tasdik itu adalah hamzah. Hamzah istifham. Al-hamzah. Jadi kalau hamzah ini bisa dipakai untuk menanyakan tasawur atau tasdik. Misal A'aliyun hadara am amr. A'aliyun hadara am amr.
si Ali atau si Amr yang hadir. Ini tolabut tasawur. Karena kita ingin apa? Ingin tahu yang hadir itu si Ali atau si Amr. Maka itu menentukan sesuatu. Menentukan siapa yang hadir. Itu ya, itu tasawur. Contoh Hamzah yang tasdik misalkan. Apa? Asafaro Aliyun. Asafaro Aliyun. Apakah si Ali itu sudah safar? Gitu ya. Berarti ini pertanyaan tasdik. Karena kita menanyakan tentang apakah nisbah safar sudah terjadi kepada si Ali. Nah, itu berarti hamzah istifham yang untuk apa? Tasdik. Ala kulli hal, ana dari awal bilang bagi teman-teman yang belum ngeh tentang tasawur tasdik ini, ana bilang dari awal, singgung dari awal, alangkah baiknya memang belajar balaghah itu belajar apa? Mantik dulu. Minimal dasar-dasarnya. Gitu ya. Supaya nggak kebingungan di sini. Baik, kemudian ada jenis istifham, adat istifham yang dia untuk tasdik doang. Apa itu hal? Ya. Jadi hal ini hanya dipakai untuk bertanya tentang wuku nisbah. Hal ja'a Zaidun? Si Zaid udah datang belum? Berarti menanyakan wuku nisbah. Nisbah maji kepada si Zaid. Misalkan. Hal ini tidak boleh dipakai untuk sesuatu yang tasawur. Misalkan. Hal Aliyun safaro Amr. Itu salah. Hal Aliyun ja'a aula misalkan. Itu salah. Karena hal untuk pakai tasdik, bukan tasawur. Tapi kan Ustaz, biasanya orang Arab sendiri kalau ngomong kan terserah aja. Misalkan, hal hadarul Ustaz amla. Nah, kan gitu ya. Ustaz udah datang belum? Nah, itu tasawur sebetulnya. Kalau dalam kaidah ibaratnya bahasa itu salah. Tapi kalau dalam bahasa syariah tasamu aja lah namanya, yang penting paham aja kan. Nah, lughah itu yang penting tafahum. Bahasa itu yang penting apa? Saling memahami, gitu ya. Saling memahami. Kalau nggak saling memahami apa? Mau jokes tapi janganlah. Kalau nggak saling memahami udah pisah aja pisah. Oke. Jadi hal secara kaidahnya dia hanya dipakai untuk tasdik, jangan pakai tasawur. Ya. Kemudian ada jenis adat istifham yang dia dipakai untuk tasawur doang. Apa itu sisa adat istifham? Sisa adat istifham kaifa, mata, ma, man, apalagi? Semuanya lah pokoknya. Kam, ya, kaifa itu semuanya untuk tasawur. Gitu ya? Semuanya untuk tasawur. Baik. Mana? Oke. Apa tadi? Wa adawatuhu al-hamzah wa hal. Adat istifham, kullu adawatil istifham asma. Semua adat istifham itu isim kecuali hal dan hamzah. Kullu adawatil istifham apa? Asma illal hamzah wa hal. Semua adat istifham itu isim kecuali hal dan hamzah. Hal dan hamzah itu huruf. Ya. Itu isim, man isim, mata dan seterusnya. Itu adat istifham. Baik. Halaman selanjutnya, halaman 34. Fal hamzatu li talabit tasawwuri aw tasdik. Nah itu yang tadi. Hamzah bisa diminta atau menanyakan tasawur atau tasdik. Apa definisi tasawur atau tasdik? Udah ikuti ulama mantik itu. Idraku mufradin tasawuron ulim wadar kunis batin ditasdikin wusim. Itu ya, itu definisinya. Silakan cari sendiri. Tadi udah dijelaskan juga kok. Wat tasawwuru huwa idrakul mufrad. Tasawur itu adalah meminta untuk menalar ataupun meminta untuk dinalarkan. Makna mufrad itu apa? Ya, kayak tadi itu. Kita belum tergambar, belum ternalar siapa yang hadir. Si Ali atau si Amr. Belum tergambar tuh. Maka untuk mengidrok mufrad mufrad itu apa istilah lainnya? Entitas ya, misalkan. Untuk menalar entitas yang hadir itu si Ali atau si Amr, maka itu tasawur. Itu ya. Terus
Kaqaulika a'aliyun musafirun am Khalid. Berarti kita ingin tahu siapa yang musafir. Orang yang musafir itu si Ali atau si Khalid, gitu ya. Ta'taqidu anna safara hasala min ahadihima. Ketika kita menanyakan a'aliyun musafir am Khalidun, kita udah tahu bahwa ada yang safar. Cuma kita enggak tahu siapa yang safarnya. Maka ditanyakan a'aliyun musafirun am Khalid. Walakin tatlubu ta'yinahu, akan tetapi kita ingin meminta ditentukan siapa yang safarnya itu, ya. Walidha yujabu bitta'yin. Oke, berarti satu ciri daripada hamzah tasawur. Nah, supaya satu-satu nih kita bisa membedakan mana hamzah tasawur, mana hamzah tasdik. Hamzah tasawur yujabu bitta'yin. Jawabannya itu menentukan si fa'ilnya, menentukan mubtada'nya, menentukan pokoknya siapa yang safar, ya, atau siapa yang melakukan, gitu ya. Fayuqal Ali, maka ditentukan jawabannya itu Ali, misalkan. Sedangkan tasdik, hamzah tasdik itu adalah idrakun nisbah atau idrak wuqu'i nisbatil hukmi. Idrak wuqu' nisbatil hukmi. Ya, kita meminta agar dinalarkan terjadi enggak penisbatan hukum itu. Penisbatan hukum antara maudhu dengan mahmul, ya, kalau dalam mantik, ya. Nahwu misalkan asafaru Ali. Nah, asafaru Ali. Ya. Apakah si Ali itu telah safar? Nah, kita ingin tahu apakah si Ali itu sudah dinisbatkan safar atau enggak kepada dia. Terus tastafhimu an husulis safari wa adami. Kita bertanya tentang safar itu udah ada atau enggak, ya. Safar itu sudah wuku kepada si Ali atau enggak, gitu ya. Walida yujabu bina'am aula. Nah, ini hamzah tasdik cirinya dijawab dengan na'am atau la. Kalau tadi hamzah tasawur dijawab dengan ta'in. Ya, ini berarti perbedaan. Perbedaan selanjutnya, wal mas'ulu anhu fit tasawwuri ma yalil hamzata. Sesuatu yang ditanyakan di dalam hamzah tasawur itu adalah sesuatu yang berada setelah hamzahnya. Ya. Ya. Sesuatu yang ditanyakan, ya, dalam hamzah tasawur itu berada setelah hamzahnya. Misalkan kayak tadi a'aliyun musafirun am Khalidun. Berarti yang ditanyakannya adalah orang yang melakukan safarnya, si Ali atau si Khalid, gitu ya. Tapi kalau misalkan gini, misalkan contoh, a'akalta au syaribta, a'akalta am syaribta, misalkan gitu ya. Berarti yang berada setelah hamzah adalah fi'il. Berarti yang ditanyakannya adalah kamu mengerjakannya, bukan orang yang mengerjakannya. Itu ya. Kamu udah makan atau sudah minum. Berarti yang ditanyakannya pekerjaannya. Karena yang berada setelah hamzahnya adalah fi'il. Tapi kalau yang ditanyakannya misalkan a'anta akalta am huwa, a'anta akalta am huwa, yang berada setelah hamzahnya apa? Anta. Berarti yang ditanyakannya adalah fa'il. Itu ya. Jadi dalam hamzah tasawur yang berada setelah hamzah itu adalah yang ditanyakan, ya. Wa yakunu lahu mu'adilun yuzkaru ba'da am wa tusamma muttasilatan. Kemudian hamzah tasawur, ya, ciri selanjutnya adalah hamzah tasawur punya mu'adil. Mu'adil yang disebutkan setelah am, ya. Mu'adil ini berarti lafad yang mengimbangi lafad yang berada sebelum am. Kayak tadi. Nah, misal a'aliyun musafirun amrun. Ini hamzah tasawur,
Kenapa? Karena di sini katanya di dalam hamzah tasawur disebutkan muadil. Amr ini namanya muadil, lafad yang mengimbangi lafad sebelum yaitu Ali. Muadil. Muadil ini disebutkan setelah am. Nama am ini namanya am muttasilah. Am apa? Muttasilah. Karena nanti kita akan temukan am munqati'ah. Apa itu am muttasilah? Am muttasilah kan bersambung. Artinya lafaz sebelum am dengan lafaz setelah am itu ada hubungan. Gitu ya, ada hubungan hukum. Beda halnya nanti dengan am munqati'ah yang akan kita bahas. Gitu ya. Atau tadi contoh, a'akalta am syarabta. Syaribta. A'akalta am syaribta. Maka muadilnya apa? Lafaz syaribta. Amnya disebut am muttasilah, gitu ya. Baik. Selanjutnya fatakul, misal fatakul contohnya fil istifham anil musnad. Nah, di sini. Jadi untuk hamzah tasawur itu bisa menanyakan apapun. Bisa menanyakan tentang musnad ilaih. A anta fa'alta hadza am Yusuf? Nah, berarti yang ditanyakan adalah fa'ilnya, musnad ilaihnya. Wa anil musnad, boleh bertanya tentang musnadnya atau fiilnya atau khabarnya. Aragibun anta anil amri am ragibun fi? Ya. Kamu misalkan, apakah kamu membenci itu atau menyukai itu? Gitu ya. Kayak tadi akalta am syaribta? Ya. Nah, berarti itu contoh daripada bertanya tentang musnad. Wa anil maf'ul, hamzah tasawur itu bisa bertanya tentang maf'ul. Ingat, yang ditanyakan berada setelah hamzah. Kalau menanyakan maf'ul, maka maf'ul berada setelah hamzah. Iya ya taksid am Khalid? Apakah saya yang kamu maksud atau si Khalid yang kamu maksud? Gitu ya. Nah. Terus, atau bisa menanyakan tentang hal, kondisi. Arakiban ji'ta am masyian? Atau menanyakan tentang zaraf. Ayaumal khamisi qadimta am yaumal jumu'ah? Wa hakadha. Wa qad la yudhkarul muadil. Terkadang hamzah tasawur itu bisa tidak menyebutkan muadil. Kalau tidak menyebutkan muadil, otomatis amnya juga tidak disebutkan. Nahu a'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Contoh dalam Al-Qur'an. A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Berarti itu hamzah tasawur. Gitu ya. Karena ingin si orang-orang musyrik itu ingin menanyakan kepada Nabi Ibrahim, siapa yang menghancurkan berhala itu? Kamu atau yang lain? Cuma muadilnya nggak disebutkan. A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Kenapa nggak disebutkan? Karena si orang-orang musyrik itu kayak udah sibuk yakin gitu bahwa yang menghancurkan itu adalah Nabi Ibrahim, sehingga tidak disebutkan apa? Muadil. Selanjutnya, contoh yang tidak disebutkan muadil, aragibun anta anil amr aiya ya taksi dan seterusnya gitu ya. Baik. Wal mas'ulu anhu fit tasdiq an nisbah. Yang ditanyakan ya, yang ditanyakan di dalam hamzah tasdik itu adalah nisbahnya, nisbat hukumnya ya. Nisbat hukumnya udah terjadi atau tidak terjadi. Wala yakunu laha muadil. Nah, kalau hamzah tasdik itu tidak ada muadilnya. Gitu ya. Tadi kan katanya Ustaz, hamzah tasawur juga bisa juga nggak disebutkan muadilnya. Terkadang. Ingat tadi tuh. Wa qad la yudhkar. Berarti qad masuk kepada fi'il mudhari' lit taklil. Kadang-kadang. Tapi hukum asalnya hamzah tasawur itu disebutkan muadil. Sedangkan hamzah tasdik hukum asalnya tidak disebutkan apa? Muadil. Fa in ja'at am ba'daha. Tapi gimana Ustaz? Kalau ternyata hamzah tasdik itu nanti disebutkan am ba'daha, ba'da hamzah tasdik. Quddirat munqati'atan. Maka kita menganggap amnya itu am munqati'ah. Jadi am munqati'ah itu artinya lafaz setelah am dengan lafaz sebelum am itu nggak ada hubungan. Bal wa takunu bimakna bal. Justru
Amnya itu nanti bermakna bal. Apa makna bal itu? Lil idrob. Makna bal apa? Lil idrob. Contohnya gimana misalkan? Ya, di sini ada nggak contohnya? Di sini nggak disebutkan contohnya. Nah, misalkan gini. Qauluhu ta'ala, afala yatadabbarunal qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Nah, di situ contoh am apa? Am munqati'ah. Nah, pada hakikatnya hamzah di sini hamzah tasdik. Ingin menanyakan apakah nisbat la yatadabbarun itu wuku atau la ghairu wuku kepada si mereka, kepada hum. Afala yatadabbarunal Qur'an. Am di sini bermakna idrob. Artinya ketika misalkan afala yatadabbarunal Qur'an, apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Justru amnya bermakna idrob. Justru mereka hatinya sudah terkunci. Karena sudah terkunci, otomatis mereka tidak akan mentadaburi Al-Qur'an. Gitu ya. Maknanya idrob, gitu ya. Atau contoh misalkan, ya, contoh hal jaa Zaidun, halnya hamzanya, ya, hamzanya untuk tasdik misalkan, ya. Hamzanya untuk tasdik. Kita masih hamzah tasdik ya. Apa contohnya misalkan untuk yang gampang? Aja Zaidun misalkan. Aja Zaidun Amrun misalkan. Aja Zaidun Amrun. Nah, ini contoh-contoh apa? Contoh dari hamzah tasdik. Kenapa? Ingat, awas. Hamzah tasawur, kenapa di sini nggak dihukumi hamzah tasawur, Ustaz? Nah, kita tuliskan di sini ya. Aja Zaidun Amrun. Hamzah di sini, hamzanya hamzah tasdik. Kenapa hamzah tasdik, Ustaz? Enggak hamzah tasawur. Ingat, kalau hamzah tasawur yang berada setelah hamzah itu yang ditanyakan. Kalau ingin jadi hamzah tasawur harusnya bilang gini, aja Zaidun am goba. Apakah si Zaid datang atau tidak datang, goib. Nah, itu baru hamzah tasawur. Tapi kalau gini bentuknya, aja Zaidun Amrun. Apakah di sini misalkan pertanyaannya, apakah si Zaid itu datang? Justru si Amr yang datang. Justru si Amr yang datang. Jadi amnya bermakna bal. Aja Zaidun Amrun. Ai bal Amrun jaa. Bal Amrun jaa. Ya. Jadi kalau ada am yang masuk kepada hamzah tasdik, maka maknanya bal, yaitu lil idrob. Itu kayak tadi kalau dalam ayat Al-Qur'an, apa? Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Selanjutnya, selesai tasawur, hamzah tasawur dan hamzah tasdik. Sekarang kita beralih ke hal. Wahal li talabi tasdik faqat. Nah, tadi itu ya. Adapun hal, dia hanya untuk istifham tasdik, ya. Nahu hal jaa sadiquk. Nah, udah datang belum temanmu? Ya. Berarti menanyakan wuqu'u nisbatil maji ila sadiq misalkan, ya. Terus wal jawab na'am aula. Jawabannya na'am aula. Tasdik itu jawabannya na'am aula. Walidha yamtani'u ma'aha dzikrul mu'adil. Maka dari sini katanya dilarang untuk menyebutkan mu'adil dalam hal. Enggak boleh hal ja'a sadiquka am misalkan la yaji. Itu enggak boleh. Dilarang. Ya. Fala yuqalu atau misalkan hal ja'a sadiquka am aduwuka misalkan. Ditambah muadil. Nah, itu enggak boleh juga.
Hal ja'a sadiquka am lam yaji, nggak boleh. Hal ja'a sadiquka am aduwuka juga tidak boleh, dilarang karena menyebutkan muadil. Taib. Selanjutnya, hal terbagi kepada dua. Ada hal basitoh, ada hal murakkabah. Ada hal apa? Basitoh, ada hal murakkabah. Apa itu hal tusamma basitotan? Inistufhima biha an wujudi syai'in fi nafsi. Ya. Jadi kalau yang ditanyakan dengan hal ini adalah menanyakan tentang adanya sesuatu di dalam dirinya sendiri, artinya di sini gini. Jadi bertanya sesuatu ada atau tidak. Nah, bertanya sesuatu ada atau tidak, itu hal basitoh. Kenapa dinamakan hal basitoh? Libasa totil mas'ul anhu. Libasa totil mas'ul anhu. Karena yang ditanyakannya itu simple, menanyakan ada atau tidak. Nah, itu ya, itu hal basitoh. Contoh, halil anqa'u maujudah. Apakah anqa itu adalah burung hayalan ya? Anqa itu burung legenda gitu, yang nggak ada hakikatnya. Kayak naga gitu ya. Kayak naga. Naga itu kan legenda kan? Nah, misalkan apa naga bahasa Arabnya? Apa? At-tinin. At-tinin. Halitininu maujud. Halitinin maujud. Naga ada enggak? Nah, itu hal basitoh. Karena menanyakan ada tidak doang. Ya. Begitupun ini, apakah misalkan naga itu ada, apakah burung hayalan itu ada, anqa itu ada? Wa murakkabatan. Udahlah nanti aja. Wa murakkabatan ini stufhima bi an wujudi syai'in li syai'. Kalau hamzah murakkabah, kenapa dinamakan hamzah murakkabah? Li tarkibil mas'ul anhu. Jadi yang ditanyakannya itu seakan-akan double gitu, ya. Perlu berpikir dua kali, ya. Ini stufhima biha an wujudi syai' li syai'. Ketika kalau yang ditanyakan dengan menggunakan hamzah murakkabah ini bertanya tentang adanya sesuatu untuk sesuatu. Ya, contoh misalkan supaya jelas. Hal tabidul anqa wa tufarrih. Pertanyaan ini, hal tabidul anqa wa tufarrih, ini seakan-akan ada dua pertanyaan. Kita disuruh mikir, anqa itu ada atau enggak? Naga itu ada atau enggak? Setelah misalkan berpikir itu, misalkan taruhlah, asumsikan naga itu ada atau anqa itu ada, burung hayalan itu ada. Kemudian ditanyakan lagi, burung anqa ini, apa tadi pertanyaannya? Tabid, dia bertelur dan beranak, atau bertelur atau beranak. Nah, seakan-akan bertanyanya dua kali. Bertanya keberadaan anqa atau ada enggak. Kemudian kalau asumsikan ada, anqa itu nanti bertelur atau beranak atau dua-duanya. Nah, itu hal apa? Hal murakkabah, ya. Hal murakkabah. Jadi hal murakkabah intinya pertanyaannya seakan-akan ada double, ya. Ya. Baik, selanjutnya yang ketiga. Cuma hal basitoh hal murakkabah enggak terlalu enggak dibahas secara mendetail. Karena itu ibaratnya hal basitoh hal murakkabah ini lebih ke falsafi aja, ya. Lebih ke falsafi aja. Cuma ala kulli hal dipakai dua-duanya. Yang ketiga, oke, berarti sisa dari adat istifham itu tasawur semuanya. Tasawur. Apa katanya? Bil baqiyati yutlabu tasawwuru wa ma li syarhil ismi qila tudkaru. Bil baqiyati yutlabu tasawwuru wa ma li syarhil ismi qila tudkaru. Apa? Ini keterangannya. Keterangan sisa daripada istifham, adat istifham itu untuk tasawwur, ya. Di sini ditulis. Bil baqiyati yutlabu tasawwuru
Wa ma li syarhil ismi. Wa ma li syarhil ismi qila tudhkaru. Ini keterangan bahwa sisa dari hamzah dari adat istifham adalah untuk tasawur. Bil baqiyati yutlabu tasawwuru wa ma li syarhil ismi qila tudhkaru. Bil baqiyati yutlabu tasawwuru wa ma li syarhil ismi qila tudhkaru. Boleh baca bareng? Bil baqiyati yutlabu tasawwuru wa ma li syarhil ismi qila tudhkaru. Bil baqiyat, sisa dari adat istifham itu dipakai untuk menanyakan tasawur. Adapun adat istifham ma ya, adat istifham ma itu dikatakan bisa dipakai untuk menanyakan, untuk menjelaskan suatu isim, hakikat isim. Nanti kita akan bahas ya, insyaallah. Baik. Contoh di sini yang disebutkan pertama kali adalah ma. Wa ma yutlabu biha syarhul ismi. Nah ini. Wa ma li syarhil ismi qila tudhkaru. Ma itu katanya adat istifham ma itu bisa dipakai untuk menanyakan ya, untuk meminta menjelaskan isim ya. Menjelaskan isim atau menjelaskan satu kata ketika dia di wadha. Ya. Misalkan di sini mal asjad ya. Ibaratnya tolong jelaskan kepada saya apa itu asjad. Nah, kata asjad ketika dibuat itu dibuat untuk makna zahab. Nah, al asjad huwa zahab misalkan. Mal asjad innahu zahab jawabannya. Mal asjad innahu zahab. Karena kata asjad itu dibuat untuk makna zahab. Jadi maksudnya ma bisa dipakai untuk meminta ya, meminta untuk menjelaskan kata itu ya, kata ketika dibuat untuk apa? Dalam ilmu wadoknya ya. Dibuat untuk makna apa? Atau malujain ya. Tolong jelaskan kata lujain ketika dibuat maknanya dalam ilmu wadok, ketika di wadoknya. Al-lujain huwal fiddah. Al-lujain huwal fiddah. Ada kitab namanya apa? Uqudul lujain punyanya Syekh Nawawi. Nah, itu maksudnya uqudul lujain. Untayan apa? Lujain fiddah apa? Perak. Perak ya betul ya? Ya, untayan perak. Uqudul lujain. Au haqiqatil musamma. Ma bisa dipakai untuk menanyakan tentang hakikat sesuatu yang hakikat suatu isim lah ya. Hakikat suatu isim atau mahiyahnya gitu. Mahiyahnya. Misalkan mal insan. Ma mahiyatul insan maksudnya gitu. Al insan misalkan jawabannya apa? Hayawan natiq. Atau ma itu bisa menanyakan halil mazkur maha, bisa menanyakan apa? Status ya. Nah, hal di sini mananya apa? Bisa menanyakan status dia apa gitu. Ya. Halil mazkur maha, menanyakan sesuatu yang disebutkan bersama ma di sini. Haknya ma maksudnya. Kaqauli kali qadimin alaik. Misalkan ada yang datang ke kita, kita tanya ma anta. Ente ini apa? Maksudnya status ente ini apa? Datang kepada saya. Ana talib misalkan. Ya. Atau ana khatib. Nah, misalkan. Apa khatib? Yang mau menghitbah misalnya. Datang ke wali misalkan. Ma anta. Ana khatib misalkan. Yang keempat, waman. Man ini bisa dipakai untuk ta'yinul uqala. Ya, menanyakan atau menentukan ya, menanyakan apa namanya, orang yang berakal aja gitu ya. Al uqala maksudnya zawil ilm ya, atau yang punya akal. Misalkan man fatahamis. Jadi makan tadi untuk tasawur syai' kan? Tasawur syarah isim, tasawur haqiqah musamma, tasawur hal. Kemudian man ini berarti untuk tasawur uqala, untuk menggambarkan siapa gitu ya. Siapa orangnya? Man fataha Misr. Siapa yang memfutuh Misr? Amr bin As ya. Amr bin As. Mata yutlabu biha ta'yinuz zaman.
Mata itu untuk menentukan waktu, tasawur zaman. Baik itu zaman madi atau istiqbal. Contoh mata ji'ta, berarti untuk menanyakan waktu kedatangan kamu dulu ya. Madi, mata tadhab. Yang keenam, wa ayyana. Wa ayyana, ayyana ini bisa dipakai untuk tasawur zaman, tapi khusus untuk zaman mustakbal ya. Dan ayyana ini selain untuk istiqbal, zaman istiqbal, itu juga dipakai dalam kondisi tahwil. Tahwil itu maksudnya kondisi mukhif, sesuatu yang menakutkan atau untuk menakut-nakuti. Contoh, yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Dia bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat. Nah, ini kan suatu yang mengerikan. Kiamat itu suatu yang mengerikan, ya. Kaif, selanjutnya, ayo biar cepat dikit. Kita selesaikan minimal istifham, nanti tamani kita di pertemuan selanjutnya. Bisa selesaikan istifham udah bagus. Wa kaif, kaif itu bisa dipakai untuk tasawurul hal, ya. Menanyakan kondisi. Kaifa anta? Kaifa haluk? Ya. Ana bi khair misalkan. Wa aina yutlabu? Wa aina bisa dipakai untuk tasawur makan, ya, menentukan tempat atau tasawur makan tempat. Now aina tadhhab? Kemana kamu pergi? Wa anna takunu bimakna kaif. Untuk anna ini bisa bermakna 3 makna. Anna bisa bermakna untuk kaif, ya. Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Bagaimana mungkin Allah, ya, gimana caranya gitu. Gimana caranya Allah menghidupkan suatu yang mati ini setelah mati, misalkan. Kemudian anna bisa bermakna min aina, ya Maryamu anna laki hadza. Wahai Maryam, dari mana kamu dapat ini? Ya. Anna juga bisa bermakna mata, nahwa zur anna syi't. Zur anna syi'ta. Datanglah kapanpun kamu, ya, mau, ya. Atau datanglah kapan kamu maunya gitu. Yang ke-10, kam dipakai untuk menanyakan tentang tasawur adad mubham atau ta'yin adad mubham. Nah, kalau kita nggak tahu jumlahnya berapa, maka tanyakan kam labistum fil ardi adada sinin, misalkan. Berapa lama kamu ada di muka bumi ini? Berapa lama kamu tidur di gua itu? Misalkan, ya, kalau dalam Quran itu. Atau kam, misalkan, kam kitaban qara'ta, berapa kitab yang kamu baca? Kam yang di sini berarti kam istifhamiyah, ya. Yang mana kam istifhamiyah boleh disebutkan tamyiznya, boleh tidak disebutkan apa? Tamyiznya. Contoh kam yang disebutkan tamyiznya, misalkan kam yauman istaghraqta, berapa hari kamu menghabiskan dalam perjalanan, misalkan. Atau tanpa menyebutkan tamyiz, seperti contoh ini, kam labistum, ya. Berapa lama kamu tinggal, misalkan. Wa ayun itu bisa dipakai untuk menanyakan atau menentukan, gitu ya, salah satu dari 2 hal yang berkongsi atau sama, gitu ya, sama dalam satu hal yang menyertainya atau meliputinya. Contohnya, ayul fariqaini khairun maqama, kelompok yang mana yang baik maqamnya. Misalkan ada 2 kelompok, dua-duanya baik, cuma mana yang lebih baik, gitu ya, di antara 2 itu. Misalkan ayu ta'amin, misalkan tuhib, atau ayu ta'amaini tuhib, di antara 2 makanan ini mana yang kamu sukai? Dua-duanya suka, cuma mana yang lebih kamu sukai, misalkan, ya. Tapi ayun juga bisa menanyakan tentang waktu, tempat, kondisi, dan seterusnya, tergantung diidofatkan kepada mana, gitu ya. Tergantung mudhof ilaihnya. Kalau ayun di mudhof ilaihnya itu adalah waktu, maka menanyakan waktu. Ayus saati, misalkan. Ayus sa'ah. Fi ayyi sa'ah, misalkan. Ayus sa'atil an, jam berapa sekarang? Berarti ayu menanyakan tentang zaman. Misalkan. Dan seterusnya. Bahwa tergantung mudhof ilaih. Ayu ini dia lebih fleksibel. Baik, dikit lagi. Ini makna istifham.
makna istifham apa? Hakiki. Ya, makna istifham hakiki. Terkadang dia keluar dari makna istifham hakiki ke makna majazi. Tergantung kepada konteksnya. Pertama, istifham bisa bermakna taswiyah. Istifham bisa bermakna apa? Taswiyah. Ingat taswiyah itu tadi ketika si pendengar mengira bahwa salah satu dari dua hal itu misalkan lebih unggul daripada yang lain. Contoh, sawaun alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum. Mau ente peringatkan mereka atau enggak sama aja, enggak ada bedanya. Itu ya. Mau dinasehati atau enggak sama aja. Itu ya. Biasanya hamzah taswiyah, ini kan hamzah taswiyah nih. Hamzah taswiyah ya, itu biasanya diawali dengan kata sawa. Kata apa? Kata sawa. Kemudian dimasuki am muttasilah. Sawaun alaikum ada'autumuha am antum shamitun. Sawaun alaina ajazi'na am sabarna. Itu hamzah apa? Hamzah taswiyah. Atau berada setelah lafaz la adri. La adri aqaribun am ba'idun. La adri aqaribun. Apa? Ayat Al-Qur'annya apa? La adri aqaribun am ba'idun ma tu'adun. Nah, berarti itu hamzahnya hamzah apa? Taswiyah. Yang kedua, istifham bisa bermakna nafi. Seperti contoh hal jazaul ihsani illal ihsan. Kapan hamzah adat istifham bermakna nafi biasanya diiringi dengan illa. Hal jazaul ihsan ai ma jazaul ihsan, atau tidaklah gitu ya. Balasan kebaikan itu hanya kebaikan lagi. Yang ketiga, wal ingkar. Adat istifham itu bisa bermakna ingkari ya. Bermakna ingkar. Baik. Ingkar ini nanti terbagi kepada dua. Ada ingkar taubihi sama ingkar takdzibi. Azan ya? Ingkar itu nanti bermakna ingkar taubihi sama ingkar apa? Takdzibi, yang akan dijelaskan insya Allah di pertemuan selanjutnya. Karena perlu keseriusan dikit. Antara ingkar takdzibi dengan ingkar apa? Taubihi. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli. Baik, tadi PR-nya apa? 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 Bisa dijelaskan kerjaan. Oh ya, meninggalkan pekerjaan, apakah bisa disebut pekerjaan atau tidak? Itu ya. Karena ini ada satu lagi hadiahnya, ya. Masih disimpan sama Ustaz Diki. Syukran ala husni istimaikum wa ihtimamikum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.